Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Aulia Sabri dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Singosari atau yang biasa disebut dengan Singasari. Jadi Kerajaan Singasari itu terletak di sekitar Supit Urang, ya ini lahan sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango. Dalam catatan Raffles yang ditulis pada tahun 1882 menyebutkan sebuah wilayah bernama Kotorejo atau Kota Raja, sebuah pemukiman kuno yang ditunjukkan dengan peta topografi. Kota Raja yang katanya kota kuno berganti nama menjadi Kota Bedah. Kawasan yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singasari yang dibuktikan dengan lokasi yang strategis. Secara geostrategis, lokasi Kota Bedah di wilayah terbukti yang cocok untuk pertahanan dan mengawasi pergerakan musuh. Memulai konflik dengan para Brahmana untuk menyerang Kediri, Ken Arok pada mulanya berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Singasari yang terdapat di wilayah Kerajaan Tumapel. Dia adalah anak buah di sana, namun ia membunuh Tunggal Ametung yaitu Aku. Aku itu di sana itu seperti kepala daerah pada zaman Kediri. Di Tumapel, karena mau Ken Arok jatuh cinta pada istrinya yaitu Ken Dedes, kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Dengan kekalahan di bawah pimpinan Kertajaya di Desa Ganter, maka kerajaan Kediri juga runtuh. Akhirnya wilayah Kediri dikuasai oleh Ken Arok dan didirikan Kerajaan Singasari. Pada masa itu terjadi sekterisme antara agama Buddha dan Hindu hingga melahirkan agama Shiva Buddha. Untuk pemimpin diberi jabatan Dharma Yaksa. Dan untuk sistem ekonominya dengan adanya perahu dan angkut pedati, yaitu seperti angkut gerobak, sehingga perdagangan antar desa cukup ramai dan terkenal. Apalagi wilayah Singasari yang terdapat Bengawan Solo dan Kalibrantas untuk lahan pertanian dan perdagangan. Pada saat itu perdagangan mulai mendapatkan perhatian cukup besar semasa Kertanagara memerintah Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari ada yang berasal dari beberapa prasasti seperti Prasasti Mula Malurung, Prasasti Singosari yang ditemukan di Singosari, Malang, dan sekarang ditempatkan di Museum Gajah dan ditulis dengan aksara Jawa. Ada Prasasti Wurare yang berisi penebutan Aramahaksobya di sebuah tempat bernama Wurare. Ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarikh 1211 Saka atau di tahun itu 21 November 1289. Dan yang terakhir ada Arca Amogapasa yang dikirimkan oleh Kertanegara sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut telah dikuasai oleh Kertanegara setelah melakukan ekspedisi Pamalayu. Terdapat juga karya sastra berupa kitab Paralon yang menceritakan Ken Arok dalam membangun Kerajaan Singasari. Untuk pemerintahannya sendiri terdapat dua versi, yaitu versi Kitab Pararon dan versi Negara Kertagama. Yang pertama di versi Pararaton adalah pertama Ken Arok alias Raja Sasang Abuwurwuni, yaitu yang menguasa pada tahun 1222 hingga 1247. Kedua ada Anusapati, yaitu putra Ken Dedes dengan Tunggal Ametung yang berkuasa pada 1247 sampai 1249. Ketiga ada Tohjaya, yaitu putra Ken Dedes dengan Ken Umang, yaitu yang berkuasa dari tahun 1249 sampai 1250. Keempat ada Ranggawuni alias Wisnuwardana yang menjabat pada tahun 1250 sampai 1272, yaitu putra Anusapati atau cucu tiri Ken Arok. Yang terakhir ada Kertanegara yang menjabat pada 1272 hingga 1292. Dia merupakan putra Wisnu Darna. Dan untuk versi negara Kertagama yaitu hanya Ken Arok, kedua Anusapati, ketika Wisnuwardana, keempat dan terakhir Kertanegara. Kerajaan Singasari mencapai puncaknya pada saat dipimpin oleh Kertanegara. Berikut langkah-langkah dia menjadi faktor pendukung kerajaan. Pertama, dia mengganti pejabat tua menjadi yang baru dengan pejabat yang baru. Kedua, dia menggalang kerjasama dengan kerajaan yang lain. Ketiga, melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 hingga 1286 untuk menguasai serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang keempat ada menguasai Bali di tahun 1284. Kelima ada menguasai Jawa pada tahun 1289. Keenam ada menguasai Pahan dan Tanjung Pura di Kalimantan. Untuk masa kemundurannya, jadi setelah Raja Kertanegara berhasil menunjukkan kerajaan Dharmasyara, ia juga menolak permintaan Kubilai Khan untuk mengakui
kekuasaan Mongol. Akibatnya, strategi penaklukan kekuasaan di luar Jawa berdampak pada lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Akibatnya, pada saat terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang, yaitu Jakawayang, Kerajaan Singasari tidak lagi memiliki kekuatan pertahanan hingga akhirnya Kerajaan Singasari kalah dan Kertanegara terbunuh, maka hancurlah Kerajaan Singasari.